Pemirsa Caki Salakai SMTK Cornelia dimanapun Anda berada, salam. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Pembicaraan saya adalah dalam kaitan dengan pernyataan-pernyataan maupun diksi yang dikemukakan oleh seorang filsuf yang tak asing lagi ya di Indonesia ini, yakni Rocky Gerung. Ya, kita tahu bahwa Rocky Gerung ini kan seorang dosen atau mantan dosen Universitas Indonesia. Keahlian beliau di bidang filsafat ya. Ya, diketahui pula bahwa entahlah beliau itu punya gelar akademik tertingginya apa, kemudian kedudukan atau jabatannya apakah sebagai guru besar, profesor ataukah tidak. Akan tetapi sudah merupakan pengetahuan umum bahwa beliau ini kan mengasuh ya mereka yang mengenyam studi pasca sarjana, entah itu magister ataupun doktoral, dalam arti bahwa beliau mengajar tetapi juga membimbing ya orang-orang yang mau meraih title ya di grade atau tingkatan magister dan doktoral. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa, ini Rocky Gerung ya, kita tahu beberapa waktu yang silam atau tahun-tahun silam beliau misalnya punya pilihan diksi dan narasi yang mendukungnya, mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi ya, dan yang lainnya itu misalnya kata dungu ya yang ditujukan kepada pemerintah dan secara khusus presiden, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dan akhir-akhir ini beliau katakan bahwa presiden tidak paham demokrasi, lalu yang direvisi itu bukan undang-undang ITE melainkan otak presiden ya yang harus direvisi. Jadi ya, kalau kita mengikuti perkembangan, ada orang-orang ataupun pihak-pihak yang merasa tidak senang, yang menyerap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu sebagai satu serangan terhadap pribadi Joko Widodo, dan bahkan dinilai atau diterima sebagai satu penghinaan, sehingga ada langkah-langkah yang mau diambil untuk yaitu langkah hukum ya, pelaporan ke polisi. Ya, dalam kaitan itu saya mau sampaikan, dan Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa sebetulnya Rocky Gerung ini kan sudah dipanggil ya, berhadapan dengan pihak berwajib beberapa kali. Akan tetapi sampai saat ini beliau belum bisa ya, katakanlah mungkin disangkakan tetapi tidak bisa terjerat problem hukum, sehingga beliau selalu lolos. Lalu di mana-mana, termasuk beberapa hari lalu dalam bincang-bincang atau diskusi dengan teman-teman, itu ada yang bertanya, kok Rocky Gerung nampaknya tidak bisa ya ditangkap polisi. Ya, di kesempatan itu saya sampaikan, itu saya merujuk pada penyampaian daripada Menteri Polhukam Pak Mahfud MD ya sekitar Desember ya 2020. Itu mungkin ditanya terkait dengan Rocky Gerung dan UAS atau Ustadz Abu Somad, kenapa sampai tidak ditangkap. Dan di kesempatan itu kan
beliau kemukakan bahwa dalam penegakan hukum itu kan ada 3 pilar hukum, yakni yang disebut asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan. Ini kan disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Beliau kan sendiri sebagai ahli pakar hukum ya, selain sebagai Menteri Polhukam. Jadi kalau dari segi asas keadilan, ini kan ya dalam konteks pembicaraan Pak Mahfud itu ya, itu berarti bahwa yang terjerat hukum itu kan bukan hanya oposisi pemerintahan yang ada ya, artinya mereka yang termasuk dalam oposisi terhadap pemerintahan yang ada, yang misalnya ya katakanlah yang melontarkan kritikan Rocky Gerung, UAS ya, pihak-pihak mereka itu akhir-akhir kan Pak Din Samsudin, ataupun orang-orang yang sudah terjerat hukum, bukan hanya mereka tetapi juga orang yang pro atau pendukungnya pemerintahan yang ada, secara khusus pendukung Joko Widodo, banyak juga yang sebetulnya kenakan atau terkena jeratan hukum ya. Jadi ini adil menurut Pak Mahfud itu kan demikian. Saya pikir benarnya bukan hanya oposisi, melainkan justru yang pro itu yang boleh dikatakan banyak. Apabila melanggar hukum ya tetap saja kena. Kemudian terkait dengan asas kepastian, ya ini saya pikir itu kalau tergantung ya, apakah itu dia misalnya kalau delik aduan itu kan harus yang bersangkutan sendiri itu yang melaporkan apabila dia merasa ucapan, diksi, narasi yang dikemukakan dan dikembangkan, apabila itu memang mengena, dia merasa mengena, dia kan yang melaporkan. Terkait dengan undang-undang ITE itu kan ada pihak lain yang merasa tidak senang, sekalipun orang lain yang katakanlah disasar, tetapi dia merasa tidak senang kan dia melaporkan. Jadi itu pengaduan ya. Kemudian kalau delik material itu misalnya saja polisi bisa tangkap karena memang sudah terkena langsung, tidak perlu pengaduan lagi. Ini berdasarkan misalnya fakta hukum bahwa yang bersangkutan memang melanggar hukum ya sudah langsung. Jadi ini menyangkut asas kepastian hukum itu, seseorang itu pasti bersalah ataukah tidak. Nah, ya kalau memang dia bersalah ya harus kena, tapi kalau tidak ya tidak. Jadi ini tidak kena pun pasti tidak kena, dan kena pun pasti kena, kan begitu. Kemudian asas kemanfaatan. Dalam kasus Rocky Gerung ini, kalau saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, boleh saya katakan bahwa menurut Pak Mahfud ini, misalnya Rocky ditangkap itu apa manfaatnya? Iya kan? Secara khusus manfaat terhadap negara ini. Ataukah sebaliknya ketika dia ditangkap justru tidak bermanfaat? Iya kan? Jadi kalau misalnya dia ditangkap lalu itu para pendukungnya misalnya tidak senang dan melakukan aksi-aksi yang merugikan masyarakat ya, terkait dengan keamanan dan lain sebagainya, atau menimbulkan huru-hara, ya mungkin saja ini tidak bermanfaat. Yang berikut, mungkin saja kalau dia ditangkap kan lalu katakanlah tidak ada lagi yang berkuar-kuar, bersuara seperti Rocky Gerung, maka mungkin menangkap dia berarti kan tidak bermanfaat, iya kan? Nah, kalau kita lihat bahwa justru lebih bermanfaat Rocky Gerung tidak ditangkap, ya mungkin saja karena Rocky Gerung ini kan harus dibiarkan agar supaya itu dia tetap beraksi atau bertindak sebagai satu fungsi kritis, kan begitu. Jadi pemerintah bisa lihat
ini dia kan seperti indikator begitu. Ada apa di masyarakat? Rocky Gerung bersuara, oh ini berarti apa? Misalnya regulasi atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau diterapkan oleh pemerintah, selain pemerintah perlu menyerap pikiran, pendapat atau gagasan dari pihak-pihak atau orang-orang lain, mungkin saja Rocky Gerung justru harus dia harus memberikan tanggapan, dan tanggapan beliau karena dinilai sangat kritis sehingga justru dia Rocky Gerung ini menjadi penting. Jadi dia dipandang sebagai satu elemen kontributori, kalau saya mau katakan begitu, yaitu elemen penyumbang atau yang mempunyai sumbansi kritik terhadap pemerintah dan proses pemerintahan yang ada. Sehingga kalau dia ditangkap malah kemanfaatannya itu menjadi tidak ada. Sebaliknya kalau dia dibiarkan maka justru ada manfaatnya bagi negara secara khusus pemerintah dan proses pemerintahan. Jadi saya pikir demikian. Kemungkinan lain kenapa dia ditangkap ini dari saya sendiri. Mungkin saja agak sulit, atau bukan agak lagi, tetapi sulit untuk Rocky Gerung itu bisa dijerat. Kenapa? Karena kalau saudara mengikuti Rocky Gerung ini, dia mengatakan kok bagaimana ide atau gagasan dapat diadili. Artinya apa? Dia mau menunjukkan kemampuannya dalam hal logika. Ini berarti satu kemampuan abstraksi yang bukan main. Ya, saya membayangkan bahwa kalau polisi panggil atau mengundang Rocky Gerung lalu mencoba untuk menyidik dan menyelidiki persoalan, maka mungkin para polisi ini mengalami kesulitan dalam hal logika. Maaf, saya tidak menganggap remeh, akan tetapi itulah seorang yang kuat dalam filsafat, boleh dikatakan filsuf, ahli filsafat, ya senjatanya itu kan itu logika, kemampuan abstraksi, lidahnya itu, sehingga sulit. Nah itu, jadi saya pikir seperti itu. Selain apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud dan pendapat saya bahwa fungsi-fungsi negara ini sengaja membiarkan karena memang Pak Rocky harus menjadi satu fungsi kritis, tapi juga mungkin ada kesulitan untuk memproses beliau secara hukum, ya. Lalu timbul pertanyaan, mungkinkah Rocky Gerung itu bisa ditangkap? Maksudnya kalau kita lihat dari yang tadi saya katakan, saya menduga proses hukum tidak bisa berlangsung secara pasti kepada beliau atau terhadap beliau karena kelihayan beliau dalam hal proses rasionalisasi, abstraksi, logika itu, maka harus dicarikan jalan keluarnya. Sehingga harus ada itu yang dikatakan asas kepastian hukum itu bisa diterapkan. Sebab jika tidak, maka saya kira Rocky Gerung ini akan merasa bahwa ada semacam kekebalan begitu. Dia imun bukan karena dia tidak dapat dijamah, akan tetapi karena kemampuannya. Sementara saya pikir
ada banyak ya sebenarnya ahli filsafat di Indonesia yang kalau mau ya mereka mau manggung, maka mungkin saja mereka bisa di atas Rocky Gerung, karena supaya Rocky Gerung juga tidak menganggap dirinya itu, ya dia kan pernah katakan bahwa belum ada ya yang bisa menyaingi. Dia berpendapat seperti itu. Saya kira ini kan satu pernyataan yang terlalu ini ya, berlebih-lebihan. Di Indonesia ini kan banyak ahli filsafat. Tetapi itulah, karena dia seorang ahli filsafat, maka dia menjalankan fungsi filosofis. Jadi filsafat kalau dilihat sebagai ilmu dan dilihat dari sisi kemanfaatan filsafat, kan itu salah satu fungsi kritis. Jadi orang belajar filsafat agar supaya bisa punya daya pikir yang kuat, tinggi, tetapi juga tajam, mampu menganalisis persoalan, mendudukkan persoalan pada tempatnya, selain fungsi-fungsi filsafat ya, yang lain-lain, misalnya di kemampuan di bagaimana di media massa, komunikasi dan lain sebagainya yang spesifik maksudnya. Tapi filsafat itu memang itu satu fungsi kritis ya dalam dunia berpikir, sehingga justru menekuni dunia filsafat itu sangat penting. Dan saya pikir proses penyelenggaraan negara itu tidak bisa berlangsung dengan baik ya, bahkan sampai kepada sistem dan prinsip-prinsip demokratis jika tidak ada filsafat. Kita mengetahui bahwa justru dari pemikiran-pemikiran filosofis lah maka muncul ya ada transisi atau peralihan dari proses bernegara dalam sistem kerajaan dengan satu monarki kekuasaan mutlak dan feodalisme menjadi sistem demokratis di mana rakyat ya punya hak dalam proses penyelenggaraan negara melalui proses-proses politis ya, misalnya ya seperti itu ya. Jadi apakah Rocky Gerung bisa ditangkap itu tergantung ya, dan saya pikir kuncinya ya ini, kalau orang mau untuk bagaimana bisa punya kepastian hukum terhadap seorang filsuf, maka yang melakukan pendidikan ataupun penyelidikan itu kan harus orang juga punya kemampuan dalam bidang filsafat, sehingga bisa melihat misalnya dalam hal presiden ya sebagai satu jabatan dalam kaitan dengan person atau orang yang menduduki dan ataupun memegang jabatan presiden itu ya. Jadi saya pikir pembahasan selanjutnya akan saya minta saudara ikuti pada video selanjutnya. Terima kasih.